Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menetapi nilai-nilai kesyukuran untuk mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita dalam kehidupan, dan dengan keistiqamahan kita dengan sunnah beliau dalam kehidupan menghantarkan kita sebagai umat dan pengikut beliau yang setia, dan insyaallah kelak di padang mahsyar bertemu dengan beliau dan diakuinya kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin as-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Jibril tiap tahun di bulan suci Ramadan hadir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun, khususnya di bulan suci Ramadan, menemui Nabi Muhammadin. Untuk apa? Fayu'radu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammadin. Jadi pada pagi hari ini kita niatkan untuk niat i'tikaf dan untuk talabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Quran melalui Jibril alaihi salam. Dan kita juga pada pagi hari ini insyaallah akan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat. Pada hari akan dibalas setiap manusia apa yang pernah ia lakukan. La zulmal yawm, tidak ada kecurangan dalam balasan tersebut. La zulmal yawm, pada hari itu tidak ada yang dicurangin. Apa yang kita lakukan berupa kebaikan ditunaikan oleh Allah berupa kebaikan pula sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Begitu pula kejahatan. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya.
Bapak yang dimuliakan Allah, ayat ini menceritakan tentang hal yang gaib, bahwasanya manusia mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi yang sudah mati itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab. Dan di sini ada dua pandangan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang beriman dengan yang gaib termasuk yaumul hisab, ada yang tidak beriman. Ya. Kalau zaman sekarang ini sebenarnya masih ada orang yang tidak percaya dengan yaumil hisab. Tidak mungkin terjadi. Mana mungkin ribuan tahun yang lalu tulang belulangnya entah di mana bisa dihidupkan kembali. Ini pendapat orang yang tidak beriman, yang tidak yakin akan Allah. Yang tidak yakin itu salah satunya Ubay bin Khalaf Al-Jamhi, khasimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf adalah seorang penentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah salah satu dari golongan orang-orang yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia yang tidak yakin akan adanya hari berbangkit itu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Baghawi, bahwasanya Ubay bin Khalaf mengingkari akan hari berbangkit. Atahu bi'azmin qad bala fatatahu biyadihi. Ia menunjukkan satu potong tulang belulang atau tulang yang sudah rapuh, kemudian ia remas-remas dengan jarinya sehingga tulang belulang itu hancur begitu saja. Lalu ia seraya nada mengejek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan ia berkata, Ubay bin Khalaf maksudnya, atara yuhyi li hadha ba'da rammi. Muhammad, Anda tidak memperhatikan ini, bagaimana Allah menghidupkan tulang belulang ini setelah hancur begitu saja. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ya. Allahu yab'atsuka wa yudkhilaka an-nar. Rasulullah mengatakan, Allah akan membangkitkanmu dan memasukkanmu ke dalam api neraka. Dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwa di kalangan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, di kalangan orang-orang yang menentang agama Islam, maka mereka membuat propaganda yang memberikan sebuah pemahaman bahwa yang sudah kita yakini akan keberadaannya tentang yang gaib-gaib, mereka kaburkan pemahaman itu sehingga kita ragu dengannya. Mana mungkin lagi, apalagi kalau umpamanya di agama lain, ya, kalau sudah meninggal itu Bapak, ada yang dibakar, ya, kemudian debunya dibuang ke laut atau ditiup oleh angin. Bagaimana Allah bisa menghidupkan itu? Nah, di dalam ayat Al-Fatir tadi disebutkan innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Kalau dipikir secara logika Bapak yang dimuliakan Allah, tapi jangan secara iman, ya. Jangan secara iman.
Memang ayat ini agak susah untuk dipercayai gitu. Tapi jangan pakai iman tentu ya. Ya, kenapa? Coba kita bayangkan Bapak yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, berapa jumlah manusia dan tulang belulang yang ada di muka bumi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan sampai dengan orang yang terakhir hidup. Banyak. Di dalam ayat disebutkan sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Bagaimana mengkolaborasikan pemahaman ini sehingga kita sebagai orang yang beriman menambah keyakinan kita kepada Allah akan adanya hari berbangkit, akan adanya hisab, akan adanya perhitungan amal kebaikan maupun keburukan yang pernah kita lakukan. Kalau kita sesama yang beriman, pasti jawabannya Bapak, yang pasti yakin bahwasanya Allah itu berkuasa. Pasti itu jawaban dah. Tapi kalau ini kita sodorkan kepada orang yang nggak percaya dengan hal itu, bagaimana kita menjelaskan ayat ini? Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Dan bagaimana Allah membangkitkan tulang belulang yang sudah remuk, yang sudah hilang. Ketika berkumpul nanti di padang mahsyar, Allah hadirkan semua itu menjadi utuh. Bapak yang dimuliakan Allah, di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala memastikan secara keyakinan dan keimanan kita, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramin. Dan inilah perkataan orang-orang yang tidak beriman, yang meragukan akan hadirnya yaumul ba'tsi, yang meragukan akan hadirnya perhitungan hisab amalan, baik yang baik maupun yang buruk nanti di hadapan Allah. Mereka berkata, siapa yang menghidupkan tulang belulang sementara dia sudah hancur? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, as-saimina was-saimat, di yaumil hisab kelak, kalau kita tarik dari ayat di surat Fatir, innallaha sari'ul hisab, maka mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana manusia akan berkumpul di padang mahsyar, kemudian akan dihitung amalnya satu persatu loh Bapak. Nah, kira-kira jawabannya ini mungkin di dalam benak kita sudah ada masing-masingnya jawabannya. Kalau sekarang ada yang namanya hitung cepat melalui aplikasi Bapak Ibu. Nah, coba aja di-download barangkali ya. Umpamanya dihitung kayu berapa biji ya, taruh di satu tempat, kemudian diarahkan kameranya, kemudian kamera itu akan membaca berapa jumlah kayu yang ada itu, kemudian difoto, kemudian hasilnya muncul. Nah, itu cepat tuh, nggak usah susah-susah menghitung satu-satu. Nah, ini sebuah teknologi gitu ya. Nah, Al-Quran sudah menjawab itu Bapak yang dimuliakan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita untuk meyakinkan kepada diri kita bahwasanya Allah itu sangat cepat perhitungannya akan apa yang pernah dilakukan oleh hambanya kelak di yaumil mahsyar. Salah satunya adalah cara yang pertama di dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih." Maka barang siapa yang diberikan catatan
dengan tangan kanannya. Itu satu. Jadi terpisah lagi nanti nih, udah pasti. Ya. Barang siapa yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihitung ia dengan perhitungan yang mudah. Berarti ciri-ciri orang yang celaka dan yang tidak celaka kelak di padang mahsyar sudah terbagi kepada dua golongan. Jadi dengan otomatis bahwa mereka yang diberikan catatannya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu yang pertama. Allah mengelompokkan manusia yang diberikan catatan kebaikannya dengan tangan kanannya, maka ini yang disebut dengan orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka nanti akan berkumpul dengan orang yang beriman dengan hati yang bahagia. Itu yang pertama. Jadi manusia kelak di padang mahsyar dengan sendirinya akan datang catatan-catatan kebaikannya melalui tangan kanannya dan diterima dengan tangan kanannya. Bagi mereka yang menerima catatan kebaikannya dengan tangan kanan, maka ia langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya Bapak yang dimuliakan Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya, nah ini ya, jadi dua golongan ini nanti sudah terklaster lah, kira-kira seperti itu. Yang baik masuk surga, yang diberikan catatan keburukannya masuk neraka. Selesai. Itu gambaran menghitung cepat yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua Bapak yang dimuliakan Allah, mengkorelasikan bahwa Allah itu sangat cepat perhitungannya kelak di yaumil qiyamah. Kita bisa melihat di surat Al-Isra ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra' kitabak. Allah perintahkan, wahai manusia, baca catatan amalnya masing-masing. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kamu sendiri yang menghitungnya. Jadi tidak repot-repot lagi Pak. Ya. Ini secara faktanya. Kalau kita menjawab bagaimana Allah menghitung, kalau Allahu Qadir, pasti jawabannya itu kan Allah Maha Kuasa. Tapi secara realnya nanti di lapangan di yaumil mahsyar, bahwasanya Allah memberikan kesempatan kepada seluruh manusia untuk membaca amalan masing-masing. Wah, apa enggak ada yang berbohong Ustaz? Ya, apa yang enggak ada yang keliru nanti hitungannya Ustaz? Ini insyaallah dalam hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan kami suruh berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kami beri persaksian oleh kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi jangan khawatir bahwasanya nanti walaupun kelak di padang mahsyar Allah berikan kesempatan bagi semua manusia untuk menghitung amalnya masing-masing, yang pasti la zulmal yaum, tidak ada yang curang dalam hitungan itu pada hari itu. Disebabkan apa?
Karena semuanya akan bersaksi, Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kaki kita akan bersaksi, tangan kita akan bersaksi, mulut kita yang biasa berbohong di dunia, yang biasa menipu di dunia, akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian manusia itu sendirilah yang akan menghitung amalnya masing-masing. Jadi tidak susah. Maka kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita, Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa kehidupan kita di dunia Allah kasih dua pilihan. Yang pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan penjelasan kepada mereka dan kami jelaskan kepada mereka fujuraha wa taqwaha, sifat yang ada di dalam hati mereka berupa keburukan dan berupa kebaikan ataupun ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Jadi kita di muka bumi ini juga sudah bisa mereka-reka walaupun tidak satu kepastian. Kalau kita selalu taat dan patuh kepada Allah, melakukan segala kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan dalam kehidupan, maka kita menjadi orang-orang yang beruntung itu. Kitalah orang-orang yang diberikan catatan kebaikan dari sebelah tangan kanan kita. Tapi kalau kita selalu melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, dan kita tidak mau tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta, maka berarti kita mengotori jiwa-jiwa kita sendiri. Maka ini yang dimaksud dengan mereka akan diberikan catatan amalnya dari belakang punggung mereka sendiri. Dan ini merupakan sebuah keyakinan bagi kita semua, Bapak yang dimuliakan Allah, bahwa proses kehidupan kita setelah kita mati akan menjadi proses abadi yang menentukan kehidupan kita kelak. Apakah kita memilih masuk ke dalam surganya Allah atau menyimpang masuk kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini, melalui momentum Ramadan, sama-sama kita tingkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan sebanyak mungkin yang bisa kita mampu lakukan. Mumpung Ramadan masih berada dalam kehidupan kita. Dan semua apa yang kita lakukan, tidak usah khawatir, itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak akan dikurangi sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah-langkah kehidupan kita dalam rangka mentaatinya, dalam rangka mencari ridhonya dalam kehidupan, dan semoga kita bahagia kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan termasuk kepada golongan orang-orang yang dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, bukan hisab yang susah. Karena di dalam surat At-Talaq ada juga golongan, Bapak yang dimuliakan Allah, mereka-mereka yang tidak taat, yang selalu membantah dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi. Berapa banyak dari golongan-golongan yang terdahulu
mendurhakai Allah, mendurhakai Rasulnya, tidak mau patuh kepada Allah dan tidak mau patuh kepada Rasulnya. Fahasabnaha hisaban syadida, maka kami akan menghisap mereka, memberi perhitungan kepada mereka dengan perhitungan yang rumit, yang susah. Wa'adzabnaha 'adzaban nuqra, dan kami siksa ia dengan siksaan yang sangat pedih, yang berat. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa dimaknai dalam kehidupan, dan semoga kita termotivasi akan selalu berlaku baik dalam kehidupan, sehingga kita di hadapan Allah termasuk orang-orang yang menerima catatan amal kita dari sebelah tangan kanan kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.